Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pilot Susi Air masih hilang, polisi dan tentara diterjunkan ke distrik Paro, Kabupaten Duga. BBM bersubsidi masih langka di Merauke. Cari bukti tambahan kasus korupsi Gubernur Lukas NMB, KPK geledah kantor dinas PUPR Papua. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Rabu kemarin menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua di Jalan Soasiu Dok 2, Kota Jayapura, Papua. Penggeledahan berlangsung lebih kurang selama 6 jam untuk mencari barang bukti terkait penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Papua dengan tersangka Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB. Kedatangan belasan orang dari lembaga anti rasuah ini dikawal aparat Brimob Polda Papua. Mereka keluar membawa koper hitam yang diperkirakan berisi dokumen penting. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Amos Wenda membenarkan penggeledahan tersebut. Ia menjelaskan tim penyidik KPK tengah mencari dokumen sejak tahun 2014 hingga 2023 terkait kasus gratifikasi. Dari jam 10 sampai dengan jam 3 kurang. Ya, kami sama-sama duduk. Ada beberapa berkas-berkas yang mereka cek yang berhubungan dengan mencari fakta dari tahun 2014 sampai dengan 21 sampai dengan saat ini. Nah, ada data-data yang seberapa yang bisa mampu dari dinas memberikan penjelasan sesuai dengan fakta yang sudah dikasih. Mungkin sebatas itu saja. Nah, jadi dari sisi lain ini kewenangan mereka yang harus mencari kebenaran. Dan saya dengan staf juga banyak belajar. Kita belajar bicara yang agama. 10 Januari lalu KPK menangkap paksa Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Papua. Dalam kasus tersebut, KPK juga menahan Rijatono Laka yang diduga menyerahkan uang kepada Lukas NMB senilai 1 miliar rupiah setelah ia terpilih menggarap 3 proyek infrastruktur di Provinsi Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sayembara kebersihan yang dilakukan Kelurahan Karang Indah, Merauke dianggap memberikan terobosan untuk menertibkan warga agar mau membuang sampah pada tempatnya. Namun ternyata cara ini pun belum efektif. Rabu kemarin, Lurah Karang Indah dan Babinsa turun ke lapangan untuk melihat hasil sayembara. Namun ternyata masih saja banyak sampah berserakan di jalan yang mengganggu pemandangan. Ada beberapa masyarakat minta maaf yang tidak tahu diri dan lain-lain, membuang sampah kembali ke situ. Kami bersihkan lagi, dibuang lagi ke situ. Jadi sebenarnya sayembara itu dibuat atas dasar kekecewaan kami terhadap perilaku yang buruk dari masyarakat. Lalu sampai dengan saat ini belum ada yang melapor untuk bahwasanya telah menangkap pelaku pembuangan sampah. Lalu keterkaitannya dengan sumber dana, minta maaf itu dari dana pribadi kami, lurah, patungan dengan para kepala seksi, bahkan ada staf juga yang mendukung. Pak Lurah, kita buat saja kegiatan begini, mungkin itu ada banyak animo masyarakat sehingga bisa menekan mereka untuk tidak membuang sampah sembarang. Sebenarnya kegiatan ini juga mengedukasi masyarakat bagaimana mengontrol tentang kebersihan lingkungan, bagaimana juga masyarakat bahwasanya berani menegur orang yang buang sampah sembarang. Lalu juga untuk para pelaku agar mereka tetap tahu diri begitu Pak, untuk tidak membuang sampah sembarang. Dalam sayembara ini, Kelurahan Karang Indah akan memberikan uang Rp500.000 bagi siapa saja yang menangkap warga yang membuang sampah sembarangan.
Sayembara ini terpaksa dilakukan karena warga di daerah ini sulit ditertibkan. Ternyata cara seperti ini pun belum ampuh untuk menyadarkan masyarakat pentingnya kebersihan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pelaksanaan Operasi Keselamatan Kartens 2023 di Merauke pada hari kedua difokuskan pada pengamanan arus lalu lintas di saat-saat jam sibuk pada pagi hari. Pada jam tersebut lalu lintas di Merauke memang semrawut. Tidak sedikit petugas mengamankan pengendara sepeda motor yang melanggar aturan lalu lintas. Petugas Satlantas Polres Merauke Ibtu Purwantoro mengatakan dalam operasi keselamatan pihaknya akan tetap menindak atau menilang pengendara yang melanggar aturan. Operasi keselamatan kita fokus kepada pengguna jalan, dalam hal ini pengendara kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Nah, kita khususkan kita untuk menjaga keselamatan pengguna jalan baik di titik-titik yang cukup padat, terutama di jam-jam sekolah dan kantor perkantoran. Nah, kemudian ada pun tindakan yang kita lakukan selain kita melakukan pengaturan, kita juga melakukan penindakan berupa peneguran dan tilang kepada yang kasat mata, termasuk pelanggar yang sangat prioritas, yaitu pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Karena keselamatan yang paling utama adalah ketika pengendara tidak menggunakan helm dikhawatirkan akan mengalami kecelakaan dan berakibat fatal. Untuk itu kita fokus kepada mengurangi akibat kecelakaan atau fatalitas daripada kecelakaan itu pada pengendaranya. Selain penindakan tegas di lapangan dalam operasi keselamatan Kartens 2023 ini, polisi juga memberikan edukasi agar warga tertib dan sadar berlalu lintas untuk keselamatan bersama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.